kau framing? Kau mau Itu kan nutupin ini aibmu. yang ini. Ini Ya yang udah ada tunjukin. Dinda. Ya udah tunjukin. Dinda. Tunjukin. Sebentar ya. Tunjukin. Nih, Hey. nih. Oke. Dari nomor satu Tunjukin. lagi aku buka amamu. Dari nomor Ya satu udah kita buka. tunjukin. Tunjukin. Pada Oke. bulannya, Anda diam, Allah Anda diam biar saya baca. Anda Hidup. diam biar saya baca. Anda Aku diam. yang baca, sabarlah. Oke, baca ayat yang Pada ketiga. bulannya Allah menciptakan. Bukan ayat yang ketiga, langit jangan dan lari, bumi. jangan lari, jangan lari. Ayat yang Ini ketiga. nomor 2 aku baca, sabarlah. Yang Dinda. ketiga. Yang ketiga langsung. Aku dari nomor 1 aku baca samamu biar kita pastikan adakah Tuhan kau ciptakan matahari di sini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Theos melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Mana mataharinya? Cukup. Mana mataharinya? Cukup. Nah, pada Kenapa ayat tidak? yang iya cukup. Kamu persoalkan mana mataharinya, sementara yang dikatakan oleh Tuhan pada ayat yang ketiga, jadilah terang. Memangnya terang itu harus matahari. Di sinilah Sekarang saya letak tanya, KTP-mu sekarang saya Kristen. tanya. Bentar. Saya tanya Dinda. Kamu Ya, jangan ya, nutupin silakan, malumu, jangan silakan. nutupin aib. Oke, dia. Jangan nutupin aib. Karena bagaimanapun kamu sudah terhinakan karena kamu memang udah begitu kodratmu. Nah, perhatikan ayat yang ketiga. Oke, berfirmanlah Allah, jadilah pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Oke, lalu terang itu jadi. Maka ketika ayat yang kelima, karena terang ayat yang ketiga sudah ada, ayat yang kelima, terjadilah pemisahan pagi dan petang. Karena sudah ada terang. Bukan bicara matahari. Bro, di sini makanya gue bilang, makanya kau mualaf, kau Kristen odong-odong. Yang kedua, bicara tentang hari, sabat bro. Kau mengatakan pada abad yang kesekian ada hari. Ingat bro, pada ayat yang kejadian pasal kedua, ayat yang kedua. Oke. Sudah Oke, ayat yang kedua. Bentar. Sabat itu, dengerin. Sabat Abangnya itu. dulu lah. Gantian, kan ada Abang dua. dulu ngomong. Ada dua pernyataanmu, satu baru saya tanggapin, satu lagi belum. Oke, Oh, ya, silakan, sahabat. silakan. Oke, kau mengatakan bahwa ya, dengerin teman-teman penonton biar kalian tahu si Faruk ini kualitasnya. Nah, pada kejadian yang kedua, ayat yang kedua, perhatikan. Kejadian yang kedua, ayat yang kedua, Alkitab sudah mencatat tentang hari Sabat, hari ketujuh. Sabat itu artinya 7. Karena kamu tidak tahu bahasa Ibraninya, kamu Kristen odong-odong, kamu tidak tahu kalau Sabat itu 7. Sabtu. Sabat itu Sabtu. Ya. Karena Sabat, benar. Karena Sabat itu Sabtu, artinya dari zaman purba mulai Tuhan menciptakan, Sabat sudah kita ketahui itu hari Sabtu. Tanya orang Seriwil, orang Israel. Karena kamu kejadian 2 ayat 2. Oke? Jadi bicara hari, dari bicara hari Selasa, hari Kamis, Rabu, sudah ada di Alkitab. Bukan yang kau tunjukkan data palsu. Karena kau Kristen odong-odong, Kristen KTP, kau nggak tahu Alkitab, maka kau murtad. Dan upah dari murtadmu itu... Abangnya dulu ya, gantian lah dia. Ya, jadi jelas ya. Alkitab sudah ngomongin hari. Gantian dulu. Kau nggak nyimak apa yang gue bilang, Dinda, ya kan? Gabrulnya Bible kau itu karena, ya, tinggi di Dinda, tengok ya. Kita mulai dari kejadian 1, ya, nomor 1 sampai 5 saja, sampai 6 ya, biar kau ngerti maksudku gitu loh. Kita baca ini secara terperinci, Dinda. Ini Dinda. Nanti kita komparasi dengan sains ya, perihal tentang hari. Makanya kalian belajar, kan kalian punya ini, belajarlah, digunakan itunya. Ini aku baca ya. Nih, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ingat Dinda ya, belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ingat Dinda.
Aku dulu ya kan mau pingsan, aku baca ayat ini dulu ketika mati si Kristen. Waktu masih Kristen mau pingsan aku, kok longor kayak gini pikirku dulu. Belum berbentuk dan kosong, udah. Lalu ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dari mana terangnya? Terangnya ini dari mana? Makanya aku bilang dongeng ini dongeng. Ini dongeng yang disajikan untuk orang longor yang nggak mau gunakan akalnya. Di nomor 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Aduh, belum berbentuk dan kosong, tiba-tiba datang terang. Nah, dari mana terangnya? Jangan kau bilang dari LPG ya. Allah melihat terang itu baik, belum juga ada matahari kan? Lalu dipisahkan terang itu dari gelap, belum juga ada matahari. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam dan petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berbicara tentang hari Tuhan kau. Sementara matahari belum ada, tapi Tuhan kau udah bicara tentang hari. Kan longor kau kalau percaya saja. Sekarang kita buka apa yang dikatakan oleh ilmuwan tentang pergantian hari ini. Pergantian hari diawali dari pukul 00.00 ya. Pergantian hari diawali sejak matahari terbenam. Berbicara tentang matahari. Kalau kita berbicara tentang hari, tidak terlepas dari matahari. Jika matahari saja belum ada, maka kata hari pun belum ada. Karena antara matahari dengan hari, itu dua pribadi yang nggak bisa dipisahkan. Tengok nih, makanya nama hari diambil dari nama matahari. Matahari. Ini hari ini tanpa mata, hari. Nah, mataharinya belum ada. Kau terima kenyataan Dinda, longor bilang longor gitu. Makanya aku bilang kalau kan diskusi baik-baik kayak gini, bunyak lain ku buat. Mataharinya belum ada, Tuhan kau udah berbicara tentang hari ini. Sementara kalau kita tarik ke atas lagi, dari nomor 2-nya ini, bumi belum berbentuk dan kosong. Dari mana sumber terang ini? Dari mana sumber terang ini? Udah. Terang ini bersumber dari mana? Ya enggak aja. Karena belum ada matahari, maka belum ada hari. Tapi belum ada matahari, Tuhan kau udah cerita tentang hari. Itulah kehaluan dari Bibel kau. Oke, udah. Ya, silakan Dinda. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman, buat penonton yang Paruk, penggemarnya Paruk, si Paruk ini bertanya dari mana terang itu. Kemudian dia mengatakan dari mana terang itu. Dia lupa terang itu dari mana. Oke, kita tunjukin. Santai. Kamu jangan putar-putar. Jangan putar-putar. Pada ayat yang ketiga, perhatikan. Si Paruk ini tidak mengerti pembicaraan dari mana terang itu. Pada ayat yang ketiga jelas. Dia bertanya dari mana terang itu. Jelas kalimatnya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dari mana terang itu? Dari Allah berfirman. Makanya kau mualaf, bro. Terang dari mana? Iya, dari berfirman. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Lalu si Paruk ini bertanya dari mana? Nah, disinilah letaknya, nggak ngerti. Berfirmanlah Allah. Dia ketawa padahal dia nggak ngerti apa yang dikatakan. Jelas di sini. Dengerin dulu Paruk. Kamu nutupin aibmu dengan ketawa begitu. Ya. Kamu nutupin aibnya ketawa begitu. Perhatikan. Tidak itu loh Dinda. Dinda, terang itu benda atau kondisi? Jadilah terang, terang ya terang. Terang Mana itu sih? benda Kok terang atau kok kondisi? Dengar dulu, ku bilang samamu, gelap dan terang. Itu kondisi atau benda? Terang itu, terang itu. Aku serius ini kali ini. Iya, terang kau dan diam. gelap itu
kondisi atau benda? Kau diam. Itu menyatakan kondisi atau benda? Iya, kau diam biar gue jawab. Iya, silakan jawab. Iya, gue jawab. Kau Anda bilang diam. pula Tuhan kau berfirman menjadikan terang yang enggak. Loh, terang dari mana? Terang, makanya itu pertanyaanku. Aduh, makanya. Dengerin dulu. Nah inilah ya penontonnya. Dengerin dulu, gantian dong. Gantian. Longor kali kau. Aku yang bertanya terangnya dari mana? Kondisi terang ini bersumber dari mana? Sumbernya yang kutanya. Ya, biar gue jawab. Lucu nengok kau. Iya, biar gue jawab. Terang itu bukan benda tapi kondisi, sama dengan gelap dan juga hujan. Iya, biar gue jawab. Iya, biar gue jawab. Itu kondisi gitu loh. Iya, biar gue jawab. Terangnya dari mana? Iya, biar gue jawab. Sementara tunggu dulu kau, kok itu aja pun nggak ngerti kau. Sementara mataharinya belum ada, kok ada terangnya. Terang itu bukan benda dan dinda, itu kondisi. Gelap itu juga bukan benda, tapi kondisi. Hujan itu juga bukan benda, tapi kondisi hujan. Sumber hujannya dari mana? Baru dikaji dari atas, begini. Sumber terangnya dari mana? Dicari. Yang kutanya sumber terangnya dari mana? Jangan elok kali kau bilang Tuhan kau menciptakan terang. Iya, gue jawab gantian dong. Silakan. Antara terang itu kondisi atau benda pun kau nggak tahu kau asal. Iya, santai. Supaya nggak tahu aku apa kamu, santai. Jadi perhatikan ya, teman-teman 1.004 orang bertanya, si Faruk ini bertanya, dari mana sumber terang? Oke, nah, padahal udah bolak-balik saya bacakan ya. Pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, tentu jadilah terang. Oke, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Sumbernya dari mana? Dari Allah berfirman. Faruk itu sumber terang. Nah, karena kamu nggak mengerti, coba ya, berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Terang itu jadi. Nah, perhatikan dong, tunjukin ya. Dari mana sumbernya terang? Makanya kamu Kristen dodo, makanya kamu alap. Coba tunjukin ayat yang ketiga. Yang ketiga, awas tanganmu. Yang ketiga, awas tanganmu. Yang ketiga. Dinda. Udah, kamu diam dulu. Yang ketiga, tunjukin yang ketiga. Yang ketiga, tunjukin dulu. Ingat, kamu nggak sportif. Keduanya ini Dinda, tengok. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dari mana Tuhan kau menghadirkan terang? Bersumber dari mana terang kau? Terang ini jangan kau bilang dari Tuhanmu. Kan itu aku udah bilang orang yang berputus asa, makanya baca ayat yang ketiga. Akal yang nggak ada. Baca ayat yang ketiga, baca. Iya, terang itu dari mana? Karena bumi belum berbentuk dan kosong. Iya, baca ayat yang ketiga. Berfirman baca. Allah, jadilah terang. Kamu nggak mau baca yang ketiga. Baca, ini ketiga baca. Berfirman baca. Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi dari mana terangnya? Sementara bumi belum berbentuk dan kosong. Aduh, Faruk, berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Dari mana terangnya? Dari berfirman Allah. Belum pantas kau jadi Islam. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk, tapi karena masih gelap kan ayat yang kedua. Perhatikan ya, pada ayat yang kedua. Terangnya ini diam dulu, diam dulu. Ayat yang kedua, perhatikan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Oke, perhatikan, kau diam. Kamu cuman modal tawab kok. Sebenarnya kamu udah malu. Cuman kamu tawab ya, begitu caramu. Perhatikan. Gelap gulita. Ayat yang kedua. Oke. Maka pada ayat yang ketiga, Allah berfirman membuat terang itu. Jadilah terang, kata Allah. Nggak ada kata-kata membuat terang itu. Dan kau tambah-tambahi lah. Nggak ada kata-kata membuat terang itu yang nggak ada. Allah berfirman. Perhatikan ya. Jadilah ayat yang ketiga. Udah kau diam dulu, diam. Biar saya jelaskan. Bentar dong, kau diam dulu biar saya jelaskan. Pada ayat yang kedua, di situ bumi gelap gulita. Pada ayat yang ketiga, Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Iya kan? Nah, karena terang itu jadi, dari mana sumbernya? Dari Allah berfirman. Itu aja kau putar tawab kemana-mana. Faruk pantas kau jadi Islam. Oke, saya kaji sekarang tidak ya. Kaji, bengkokin. Aku pengen dengar cara bengkokin. Ketika Tuhanmu mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong,
adakah partikel atau apapun itu ketika bumi belum berbentuk dan kosong? Ada. Adakah sesuatu atau adakah sesuatu dalam bentuk apapun ketika itu? Ketika bumi belum berbentuk dan juga kosong, belum berbentuk lagi apalagi kosong. Adakah sesuatu pada saat itu karena bumi belum berbentuk dan kosong? Ada atau tidak? Oke, saya jawab. Ya, Justru karena dia masih belum berbentuk dan kosong dan juga gelap, maka pada ayat yang ketiga dia menciptakan terang. Paham? Kan berurut ceritanya, jelas. Kamu cuman modal tawab, nutupin aibmu Yang kamu. saya tanyakan Dinda, ketika dalam kondisi bumi belum berbentuk dan kosong, adakah sesuatu pada saat itu? Karena tidak ada, maka dia menciptakan terang karena gelap. Gimana sih ini orang? SDM-nya rendah sekali kamu. Kamu kenapa SDM-nya rendah sekali? Nanti dulu keterangnya Dinda, keterangnya nanti dulu. Nanti dulu gitu ketiganya, kayak ketiganya. Yang saya tanyakan, ketika dalam kondisi belum berbentuk dan kosong, adakah sesuatu apapun pada saat itu? Adakah sesuatu pada saat itu? Kalau kamu bicara ada sesuatu, bumi masih belum berbentuk dan kosong, oke. Berarti kalau kamu sudah menemukan kata kosong di situ, otakmu di mana sih, Faruk? Kan udah ada kalimat kosong. Kan udah kosong. Turun. Kena benet aku nanti. Aku selama kau tidak mengucapkan perkataan perundungan, sampai kapan kau kulayani? Tapi kalau udah keluarkan kata-kata itu nanti kena benet aku. Tinggal ini akunku. Gak usah emosi, kenapa sih Glenn? Udah enak diskusi tadi. Sekali lagi kau ulang nanti, rungkat aku. Nggak boleh ngatakan OTAK itu nggak boleh. Kena benet komal orang, Dinda. Coba kalian berpikirlah, bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk dan kosong, tiba-tiba Tuhan kau ngomong, jadilah terang. Yang pertama ditanyakan, dari mana sumber terang ini? Yang kedua, apa yang diterangi? Apa yang diterangi orang bumi belum berbentuk? Coba. Lucunya lagi, di ayat 5-nya Tuhan kok cerita tentang hari. Belum berbentuk, tapi Tuhan kok udah cerita hari. Itulah hari pertama katanya. Di mana? Untuk apa hari ini tadi orang bumi belum berbentuk dan kosong kok? Makanya aku bilang kalian adik-adik Oten, kalian masih Oten karena kalian nggak berupaya mentadaburi Bible kalian. Aku ini Islam karena aku tadaburi Bible. Bertahun-tahun aku belajar Bible. Aku mempelajari kitab Kejadian ini dulu 6 bulan di 6 bulan ya, sampai ayat 15 itu 6 bulan aku mengkajinya itu, mikir-mikir, aku nggak masuk akal itu. Apa yang diterangi Tuhan orang bumi belum berbentuk dan kosong? Untuk apa disebutkan nama hari sementara bumi belum berbentuk dan kosong? Atas apa hari itu berlaku? Ya, terang dan gelap itu kondisi, bukan benda, Dinda. Ya, begitu Dinda ya. Makanya aku izinkan kalian naik, adik-adik Oten. Kita diskusi santai saja, tapi jangan mengatakan perkataan yang perundungan. Ngomong kasar apa nggak usah. Kalau lagi mau mencaci pakai bahasa Batak saja. Pakai bahasa daerah. Nanti kena ban aku Dinda. Kalau komalku tadi kuat habis kok buat itu. Kalau kuat akun kuning tadi, kau pikir aku nggak tersiksa ini? Menghadapi kau yang kayak gitu nggak nyampe inimu, nggak tersiksa. Tersiksa aku ini, tersiksa. Gara-gara aku takut kena benet, ku tahan-tahan ini. Ya enggak aja kau mikir, aku sudah bukakan artikelnya samamu, ya. Ini penjelasan sainsnya, ini ya. Ini penjelasannya ini tentang hari. Pergantian hari awal pukul 00 dan 00. Pergantian hari diawali sejak matahari terbenam.
ya, bulan baru ditandai. Ini penjelasan ini semua ini. Pergantian hari sejak matahari terbenam. Jadi antara matahari dengan hari itu nggak bisa dipisahkan. Tak akan ada hari tanpa matahari, karena adanya pergantian hari itu melihat melihat kondisi matahari. Ketika matahari itu terbenam, gedebum, baru terjadinya perputaran hari. Ini mataharinya belum ada, bumi belum berbentuk dan kosong, Tuhan kau udah cerita tentang hari. Waktu SD kan belajar ini, gitu tuh. Mikirlah kalian. Oke, naik lagi adik-adik Kristen. Sabar teman-teman ya, kita sabar-sabar aja teman-teman. Turunlah kawan Pak ya. Kau udah ngomong kasar nggak boleh. Kau udah nggak boleh ya. Kalian kalau emosi ngomong kasar kalian. Nggak ada lagi tuh naik-naik, kau nggak ada lagi. Halo Bang. Oke, Ando, selamat bergabung. Iya, Islam Kristen. Kristen lah Bang. Oke, mau diskusi kita Dinda? Iya, diskusi. Aku mau bertanya. Di Kalau sini bertanya Yesus nggak bukan on cam. sesembahan. Kalau nggak, kalau kamu bertanya imanku nggak on cam, siap bertanya turun. Tapi kalau kamu on cam, saya izinkan kamu bertanya, saya jawab, kamu tetap di atas, kita saling adu argumentasi. Gimana Dinda? Ini bukan tentang iman Abang, aku tentang Yesus bukan sesembahan, itu yang aku tanyakan. Iya. Oke, Iya. coba Abang baca Lukas 2 ayat 11, aku bingung gitu loh. Oh, Lukas 2. Hari cair roh. Iya, coba Abang baca Lukas 2 ayat 11. Ini Master Bibel Dinda, sudah hafal abangnya Dinda ya. Iya, makanya aku bilang coba baca Abang. Ini saya baca ya. Hari ini telah lahir Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang mau aku sampaikan di situ Dinda? Iya. Jadi menurut Abang itu perkataan siapa? Oke, berdasarkan Biblemu ya, yang mengatakan itu kepada para gembala pada saat itu adalah malaikat, betul? Betul, bagus. Oke, di padang rumput pada saat itu, betul? Betul. Oke, Bagus. berarti malaikat yang datang menemui Maria berbohong ya. Apa dasar Abang berbohong? Loh, karena malaikat yang datangi Maria dalam Lukas 1 nomor 31 mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Nah, jadi Nah, kan yang lahir di padang gurun sana, padang rumput sana, Tuhan. oke. Itu Coba anak baca Bang. siapa? Coba baca Bang. Wahyu 22 ayat 16. Lompat kali itu ke bawah. Enggak. Kita akan Cair baca dong, ayat per berarti. ayat. Jadi aku mau bertanya, Nggak apa bisa, data Dinda, itu Abang nggak mengatakan malaikat nggak berbohong? gitu. Dialektika itu tidak begitu, gitu loh. Data yang kau kasih, ku komparasi dengan dataku. Di dalam Lukas 1:31, Gabriel mendatangi Maria. Gabriel mengkabarkan kepada Maria yang lahir Tuhan atau anak laki-laki. Jadi begini Bang. Jawab dulu. Dengar Bang, Abang kan Nanti dengar kita ya Bang. komparasi Dinda sama Lukas 2 nomor 11. Dalam Lukas 1 nomor 31, ketika Gabriel datang menemui Maria, dikabarkannya kepada Maria yang lahir seorang anak laki-laki, yang lahir orang atau Tuhan. Nah, oke. Tadi kan Abang ngutip tadi malaikat Gabriel menemui Maria di ayat berapa Bang? Lukas 1 nomor 31. Nah, oke, Engkau itu kan kejadiannya, dengar Bang. Kejadiannya 9 bulan sebelum kejadian malaikat menjumpai gembala kan? Ah, iyalah. Simak Lukas Dinda, 2:11 setelah 9 bulan. isi ayatnya ini, simak Dinda, engkau akan mengandung dan melahirkan. Iya kan? Seorang anak. Iya, engkau akan mengandung dan melahirkan. Nggak perlu kuajarin lagi kau mentadabur Oke. itu. Itu Ketika di waktu- dalam kandungan, dengar dulu lah Dinda, pelan-pelan kita Oke. Ketika, berarti berdasarkan Lukas 1:31, ketika Yesus dalam kandungan Maria, dia adalah orang. Dan Oke. ketika lahir juga orang. Kan gitu. Iya. Karena mengandung dan melahirkan. Sekarang saya tanya, menurut kamu orang Tuhan bukan? Oke. Jadi Jawab. seperti ini Bang. Oke ya. Enggak, Dengar. menurut kamu, kalau menurut Bibelmu, orang itu bukan Tuhan.
Bilangan 23 nomor 19. Oke. Orang bukan Tuhan. Coba Yesus pun ulangan mengatakan Bang. orang Ulangan. itu bukan Tuhan. Yohanes 5:37. Di Oke. dalam 1 Timotius 6 nomor 16 juga dikatakan orang itu bukan Tuhan. Tapi kalau menurut kau lah, orang itu Tuhan bukan? Oke. Jadi aku bisa jawab, Bang? Ya jawab, orang Oke. Tuhan bukan. Jadi begini, Bang. Coba baca Bang Yohanes. Di sana kan diceritakan. Nanti dulu kok Yohanes. Bukan. Yang saya tanyakan, baru kita komparasi dulu kitab Lukas sama kitab Lukas juga. Lukas sama Lukas sebenarnya ini. Oke. Di dalam kitab Lukas 1:31 dikatakan yang lahir itu orang. Bilangan 23:19 mengatakan orang bukan Tuhan. Yohanes 5:37 mengatakan orang juga bukan Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 16 juga mengatakan orang bukan Tuhan. Coba Kalau baca menurut ayatnya, kamu, Bang. Baca aja dulu ayatnya biar Ya. tahu. Penonton juga tahu gitu. Bilangan 23 nomor 19. Apa di situ dikatakan? Apa dikatakan di situ bilangan 3? Manusia bukan Tuhan. Oke. Udah. Nah, sementara di dalam Lukas 1:31 dikatakan dia mengandung dan melahirkan orang. Oke. Orang itu berjenis kelamin laki-laki. Sekarang saya tanya ke kamu, menurut pemahaman logikamu, orang Tuhan bukan? Oke, jadi aku bisa jawab, Bang. Iya, silakan. Oke. Abang mengakui keyakinan orang atau tidak? Apa? Enggak, aku bertanya dulu, Abang dasar dari berdebat itu, Abang mengakui enggak? Jadi begini, room yang Abang bangun ini, kalau Abang tidak bisa menghargai pandangan orang, kitab suci orang, berarti Abang masuk ke ranah penistaan. Aku bukan tidak menghargai, aku bertanya ini, makanya aku Itu sama gini, doang, Abang nggak menghargai. menurut, makanya aku bilang, karena gini Dinda, kalian teman-teman Kristen ini mendustakan Bible. Makanya aku tanya menurutmu, kalau kau teman-teman Kristen ini nggak mendustakan Bible, ya harusnya kita sepemikiran. Karena apa? Pemikiran itu berdasarkan apa kata Biblemu. Bilangan 23:19 mengatakan orang bukan Tuhan. Yohanes 5:37 Yesus katakan orang bukan Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 16 orang juga bukan Tuhan. Cuma Oke. kalian kan kalau dikasih data Bibelnya kalian bantah Bibel kalian. Makanya Gini, masih Bang. tanya lagi kau. Oke. Kalau menurut kau orang itu Tuhan bukan? Oke, jadi kita pertama Bang bilang Yesus itu adalah manusia. Ya Allah ya Tuhan. Dengar, abang bilang Yesus itu manusia. Enggak, aku bertanya, Abang itu manusia, Tuhan Yesus itu manusia. Turun. Ya enggak aja Kak. Kau tinggal jawab orang atau bukan gitu loh. Kalau bukan orang, ayo kita kaji gitu loh. Kenapa? Karena gini Dinda, dalam Lukas 2 nomor 11 tidak disebut di situ nama Yesus, tapi gelar Kristus. Kristus itu gelar, bukan nama. Dalam Lukas 1:31 disebut nama. Maka informasi yang kredibel, informasi yang A1 itu ada di Lukas 1 nomor 31 karena disebut namanya. Berarti yang lahir itu orang, bukan Tuhan. Nah, kalau kau tetap mengimani yang lahir itu Tuhan, dalam Lukas 2 nomor 11 muncul pertanyaan, itu anak siapa? Kalau kau ngotot mengatakan itu anaknya Maria, berarti antara malaikat yang datangi Maria dengan malaikat yang berbicara dengan para gembala pada saat itu, salah satu dari malaikat itu ada yang berbohong. Ada yang berbohong malaikat. Harus kau terima konsekuensinya. Karena bilangan 23:19 mengatakan orang bukan Tuhan. Enggak. Aku teman-teman kayak mana ya?